Baik, hai teman-teman. Hari ini saya akan membuat video tentang review materi manajemen integrasi proyek. Ini manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek, seperti ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas, untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Ini merupakan inti dari manajemen proyek, karena menggabungkan semua pengetahuan proses dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa sih manajemen proyek itu penting? Karena yang pertama itu untuk kita menghindari yang namanya menghindari kerja silo, terus untuk memastikan alignment, dan yang ketiga itu untuk mengelola trade-off, dan yang keempat itu untuk single point of coordination. Jadi manajemen integrasi proyek itu adalah keterampilan terpenting seorang project manager, karena yang pertama itu dia itu dapat menjembatani semua elemen proyek, dapat menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing, dan memastikan penyampaian nilai yang diharapkan itu stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ada 4 kunci utama untuk keberhasilan proyek. Yang pertama itu kita tuh harus merencanakan proyek yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya kita tuh harus pengelolaan perubahan yang tertutup, koordinasi dan komunikasi pihak yang efektif di antara semua pihak, dan yang keempat itu adalah monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Jadi proses utama dalam manajemen integrasi proyek itu yang pertama itu kita terus harus membangun proyek karakter, tentang seperti dokumen formal yang menyatakan proyek, memiliki menengah pada proyek, dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan utama. Tujuannya untuk menjadi dasar pemersatu yang dirujuk oleh semua proses lainnya. Yang kedua, untuk membangun implementasi scope statement. Ini seperti penjabaran awal pada lingkungan proyek, apa saja fitur utamanya, dan batas-batasannya. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum awal. Dan yang ketiga itu membangun project management plan, tentang apa dokumen utama untuk integrasi semua rencana. Jadi kita harus mengetahui apa semua rencananya. Tujuannya ini adalah untuk puncak dari perencanaan integrasi. Jadi proses ini memastikan semua aspek proyek saling terkait dan realistis. Yang keempat itu mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Jadi kita itu harus memimpin untuk menjalankan sebuah proyek secara terencana. Supaya semua tujuannya itu sama, hasilnya bisa menjadi nyata nantinya. Terus kita tuh harus monitoring dan kontrol proyek, kita terus melacak dan meninjau dan mengatur kemampuan proyek. Yang keenam itu kita tuh harus melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Misalnya proses tertutup untuk meninjau, menyetujui, atau kita itu harus menolak dan mengimplementasikan itu perubahannya. Supaya kita tahu itu resikonya ini baik atau tidak untuk kita, apakah kita boleh terima atau tidak. Yang keempat itu menutup proyek. Setelah semua aktivitas untuk menutup proyek atau proses secara normal, termasuk serah terima hasil, dokumentasi, dan pelajaran yang dipetik. Jadi ini untuk memastikan semua informasi itu akhirnya benar atau berhasil. Terus membangun proyek karakter. Proyek karakter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Jadi keberadaan proyek karakter dapat menggunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan dalam membangun proyek karakter ini antara lain seperti kontrak proyek, statement of work, dan lain-lainnya. Terus untuk informasi yang terkandung dalam proyek itu ada nama, masa berlaku, nama manajemen, ringkasan jadwal, ringkasan budget, gambaran singkat mengenai tujuan proyek, ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum, tanda tangan key proyek, kolom komentar dan sediakan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya tuh cara membangun proyek perumutan skop. Jadi scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengonfirmasi pemahaman bersama akan ruang lingkup dan batasan proyek. Yang kemudian itu adalah implementasi scope statement, adalah scope statement awal yang dibangun selama implementasi
Proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan tugas lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam permen proyek antara lain yaitu seperti tujuannya, kriterianya, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah proyek manajemen plan. Itu kita tuh harus dokumen yang dapat digunakan untuk mengartikulasi semua dokumen proyek. Tujuannya utamanya adalah memberikan tuntunan dalam eksekusi. Proyek manajemen plan dapat digunakan oleh manajemen proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Kinerja proyek harus diukur berdasarkan baseline plan. Yang selanjutnya ada atribut project plan. Jadi project plan atau rencana project merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan, komprehensif atau pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, dan realistik. Sebuah proyek plan bukan secara grand set atau daftar tugas. Ia adalah dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja alat manajemen utama. Jadi project plan ini sangat penting. Untuk atribut proyek plan itu yang pertama itu adalah lengkap dan kooperatif. Yang kedua konsisten dan terintegrasi. Ketiga dapat diukur dan dapat dilacak. Keempat realistik dan dapat dibaca. Kelima disetujui secara formal, fleksibel dan dapat beradaptasi, dikomunikasikan dan jelas, berfokus pada hasil, memuat asumsi dan kendala terkait dengan strategi organisasi. Jadi elemen-elemen umum dalam proyek itu ada seperti deskripsi bagaimana proyek itu digenerasi dan manajemen proses teknis. Ini untuk sampelnya, bisa dilihat saja. Terus manfaat penggunaan standar ini yaitu yang pertama itu konsisten. Jadi standar yang tadi itu yang pertama ini konsisten, yang kedua itu dia lengkap, kelengkapannya baguslah. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat dasar kontrol dan kelima adalah akuntabilitas. Jadi ini jelas mendefinisikan tanggung jawab sumber daya dan jadwal. Contoh penerapannya itu ada ini seperti ini kalian bisa baca. Untuk contoh penerapannya. Terus ada stakeholder analysis. Jadi stakeholder analysis ini adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Jadi seperti itu. Jadi dokumen stakeholder analysis ini merupakan dokumen yang penting karena memberikan informasi mengenai stakeholder yang berkaitan dengan seperti nama organisasi, peran dalam proyek, fakta-fakta unik, dan level keterlibatannya, serta saran-saran untuk menjaga relasi dan dengan stakeholder. Jadi tujuan stakeholder ini untuk mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, dapat untuk memahami persepsi kepentingan dan pengaruh, memprediksi respon, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan, mengelola konflik dan risiko, serta mengoptimalkan dukungan dan meminimalkan perlawanan. Manfaat dari stakeholder itu kita dapat meningkatkan kesejahteraan proyek, dapat mengurangi risiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, serta membangun hubungan jangka panjang, dan mengantisipasi dan mengelola resistensi. Proses stakeholder itu terdapat tahap. Tahap pentingnya itu yang pertama yaitu dapat identifikasi stakeholder. Kita harus mengidentifikasinya dulu. Tahap kedua itu kita tuh harus menganalisis dan pemetaan stakeholder. Itu harus menganalisis apa tingkat pengaruhnya, apa tingkat berhasilnya, dan lain-lain. Terus kita tuh harus menilai dan prioritas mana dulu nih yang paling yang paling bagus nih. Kita tuh harus pertimbangkan dulu atau ini potensinya mungkin kurang bagus nih, kita utamakan dulu mungkin. Yang keempat itu kita harus mengembangkan strategi keterlibatan. Itu harus mengembangkan apakah ini bagus gak, jelek gak, itu harus strategi. Ini untuk contoh stakeholdernya tadi, bisa dilihat saja kalau mau dilihat. Terus untuk eksekusi proyek adalah tahap untuk melaksanakan pekerjaan secara digambarkan dalam project plan. Satu, manfaat waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi sangat bergantung karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek dihasilkan.
seperti itu. Tunggu ya bentar ya, kameranya mati. Tunggu ya teman-teman, ini kamera saya mati. Kita masuk sudah saya. Nah, oke. Tes tes. Tunggu sebentar ya, kamera saya mati. Aduh. Nah, oke. Nah, jadi untuk yang selanjutnya tuh next, kita tuh kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi, memandu dan memperdaya individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif. Selanjutnya adalah ada ciri utama kepemimpinan. Yang pertama itu visioner dan strategic thinking. Itu mampu menciptakan dan mengkomunikasikan visi. Yang kedua itu emotional intelligence. Jadi kerja emosional itu bagus, itu dapat mengendalikan emosinya dia, baik teman ataupun bukan, atau diri sendiri. Terus dia itu adaptif dan relationalis. Jadi dia ini fleksibel, dapat dapat ditempa di mana saja lah, dalam kondisi apa saja. Yang kedua itu servant leadership, itu fokus melayani tim daripada dilayani. Jadi dia ini adalah pemimpin yang bagus, dia dapat membantu timnya, bukan hanya sibuk dilayani. Nah, yang selanjutnya itu adalah decisive ya kolaboratif, yaitu dia itu berani mengambil keputusan tepat waktu meski dengan informasi yang tidak lengkap. Terus yang selanjutnya itu adalah keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Yang pertama itu ada, kita tuh harus soft skill, mempunyai soft skill ya, keterampilan kepemimpinan interpersonal. Selanjutnya itu ada, kita tuh harus mempunyai keterampilan operasional dan teknik atau hard skill. Yang selanjutnya itu kita harus memiliki keterampilan kognitif dan strategis. Jadi kalian bisa baca saja ini untuk keterangan lebih lanjutnya. Selanjutnya, keterampilan pemimpin itu terbagi menjadi beberapa macam. Itu kepemimpinan memotivasi, komunikasi efektif dan transparan, manajemen konflik dan negosiasi, kecerdasan emosional atau EQ, keterampilan influencing tanpa prioritas sempurna. Untuk keterampilan operasionalnya itu, jadi perencanaan dan penjadwalan detail. Terus manajemen anggaran dan biayanya itu bagus. Terus manajemen kualitas, kita harus manajemen risiko. Terus kita itu harus memanajemen vendor dan kontrak juga. Untuk keterampilan kognitifnya, pemikiran masalah dan pengambilan keputusan, fleksibilitas dan adaptabilitas. Terus selanjutnya adalah perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Nah, untuk monitoring dan controlling proyek, ini bisa dibaca saja. Terus ada integrasi change control, termasuk dalamnya meningkatkan dan mengatasi dan mengelola perubahan selama proyek life skill. Jadi tujuan utama dari ini untuk memperhitungkan sesuatu yang mengakibatkan perubahan. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya untuk kontrol perubahan dalam proyek IT. Yang pertama itu pandangan nama atau pandangan nama itu. Yang kedua itu adalah pandangan modern, seperti untuk pandangan nama tadi itu perubahan adalah musuh, rencana harus dipatuhi secara ketat. Sedangkan untuk pandangan modern itu perubahan adalah peluang, fleksibilitas adalah kunci nilai bisnis. Maksudnya ini tiap perubahan pandangan pertama nih yang mungkin pada zaman dulu itu, kalau perubahan itu kan sangat berat, susah. Sedangkan untuk zaman modern ini, perubahan itu adalah sebuah peluang untuk terus maju dan dapat dikenal. Wah, ini bagus nih. Untuk ya itu saja untuk kontrol perubahannya. Terus untuk selanjutnya ini ada proses siklus tentang dan lain-lain, dalam bisa baca. Terus tentang perubahan itu ada beberapa jenis nih tentang perubahan yang dapat dikelola. Yang pertama itu tentang jenis perubahan lingkup. Yang kedua ada perubahan jadwal. Yang ketiga ada perubahan biaya. Yang keempat itu perubahan kualitas, perubahan teknik,
perubahan proses. Untuk level perubahannya itu ada emergency change, yang kedua ada standard change, dan ketiga ada normal change, dan lain-lain. Untuk contoh studi kasusnya ini kalian bisa baca studi kasusnya. Ya ini contoh dari studi kasusnya. Kalau mau baca silakan. Ini juga untuk manajemen konfigurasi, cara menjamin bahwa deskripsi dari produk dan deskripsi sudah benar dan lengkap. Ini untuk saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Ini adalah saran-saran. Dan saran terpenting itu adalah indikator transparansi, komunitas produktif, prioritas, dokumentasi lengkap, dan fleksibilitas. Jadi untuk saran-saran yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan itu, perubahan tanpa melalui sistem formal. Maksudnya ini tiba-tiba sekali ini berubah nih, nggak boleh tuh, nggak boleh, harus disetujui dulu sama teman-teman ya. Untuk penutupan proyek, ini adalah hal yang harus dilakukan untuk mengakurasi semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek. Ini bahwa proyek ini berhasil atau tidak pada orang yang tepat. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai materi tadi tentang manajemen integrasi proyek. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi teman-teman.